Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Selasa 25 Februari 2025 di Perpus 49, di tengah hiruk-pikuk aktivitas kegiatan di Perpus 49 ini kita coba membuat resensi versi film, review film. Hal ini akan diulas sama Fatir selaku Ketua OSIS, apakah dia sanggup menjalani challenge kali ini. Challenge dari Pak Asro yaitu resensi film yang telah saya pilih, yaitu Godzilla X Kong The New Empire. Halo semua, nama saya Fatir Nurul Barok. Saya adalah Ketua OSIS SMK Negeri 49 Jakarta yang baru. Nah, pada kali ini saya baru aja selesai nonton film Godzilla X Kong The New Empire. Sejauh ini filmnya sih cukup seru ya. Tadi di awal tadi tuh ada ditampilin scene di mana Kong ini lagi dikejar-kejar dengan monster Godzilla. Nah, karena bukan monster Godzilla, monster serigala, monster serigala. Nah, karena monster serigalanya ini cukup banyak, Kong ini memakai taktik untuk mengalahkan serigala-serigala tersebut. Akhirnya Kong menang dan serigala yang mengejar Kong itu udah pada mati. Dan setelah saya nonton, saya bakal memberikan sedikit ulasan tentang film ini. Oke, pada awal cerita itu kita diperkenalkan dengan dua tokoh utama. Yang pertama ada Godzilla yang diperkenalkan dengan yang pertama ada Kong yang diperkenalkan dengan tubuhnya yang kuat dan otaknya yang cerdik. Yang kedua, tokoh utamanya adalah Godzilla yang diperkenalkan dengan tubuh yang kuat dan semburan nuklirnya yang dahsyat. Nah, kedua tokoh ini adalah tokoh utama pada film Godzilla X Kong The New Empire. Tokoh utama Kong sendiri itu berkuasa di dunia bawah tanah yang biasa disebut Hollow Earth. Dan Godzilla sendiri itu berkuasa di atas bumi yang menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada monster-monster yang mau menghancurin bumi, itu lawannya Godzilla. Sedangkan kalau misalnya ada monster-monster yang mau menghancurkan Hollow Earth, itu lawannya adalah Kong. Nah, di Hollow Earth sendiri yang dijaga oleh Kong itu muncul sinyal bahaya, yang dimana sinyal ini tuh didetek oleh tim peneliti Hollow Earth. Suatu ketika tim Hollow Earth ini menghampiri sinyal bahaya tersebut. Suatu ketika tim Hollow Earth ini kan menyelidiki ya sinyal bahaya tersebut bersama Kong tentunya. Ternyata emang ada suatu bahaya di mana di Hollow Earth ini ada suatu daerah yang dikuasai oleh satu tokoh jahat yang bernama Scar King. Scar King ini tuh tokohnya yang benar-benar kasar dan dia tuh memperkerjakan para Kong lain dengan sangat brutal atau tidak ada belas kasih gitu. Jadi ketika Kong ini nyamperin wilayah Scar King, dia tuh nggak bisa melihat ada ketidakadilan yang dilakukan di depan matanya. Maka dari itu si Kong ini tuh nolong Kong lainnya yang lagi ditindas. Nah, ketika Kong lagi nolong temennya yang lagi ditindas ini, muncullah pemimpin dari para Kong yang sedang dipekerjakan ini, yaitu Scar King. Nah, singkat cerita ada pertarungan singkat antara Scar King dan Kong, yang dimana ketika pertarungan singkat ini Scar King ini memanggil hewan peliharaannya yang bernama Simo. Simo sendiri adalah peliharaan dari Scar King yang dikendalikan oleh batu kristal yang ada di senjatanya Scar King. Singkat cerita, Simo ini menembakkan frostbite ke arah Kong dan tangan Kong ini terluka sehingga nggak bisa digunakan lagi. Dari kejadian itu Kong itu kabur ke tempat dia buat mereka free diri. Ketika Kong mereka free diri, itu ada teknologi dari tim Hollow Earth buat ngebantu Kong, yaitu semacam tangan robot gitu. Dan ya semacam tangan robot gitu. Nah, ketika Kong dipakai dengan tangan robot itu, Kong tuh jadi overpower lagi atau jadi sembuh. Nah, ketika Kong ini udah sembuh, ternyata tempat persembunyian Kong dan teman-temannya itu ketahuan oleh anak buahnya Scar King. Alhasil anak buahnya Scar King itu nyamperin tempat persembunyiannya Kong. Ketika Scar King lagi OTW ke tempat persembunyiannya Kong, Kong ini kan lagi mau nyamperin Godzilla ke Mesir buat meminta bala bantuan lah. Cuma Godzilla ini kan ketika bertemu dengan musuh bebuyutannya pasti bakal ada berantem dulu ya. Nah, di situ ada ketika mereka berantem, di situ ada satu penengah yang bernama Mothra. Mothra ini kayak semacam lebah raksasa gitu. Dan ketika Godzilla ngeliat Mothra ini, dia tuh jadi
jadi tenang gitulah. Alhasil Godzilla dan Kong itu bisa baikan dan kembali ke Hollow Earth buat ngelawan si Scar King. Nah, terjadilah pertempuran di situ antara Scar King dan Simo, Kong dan Godzilla. Jadi 2 versus 2 gitu. Cerita pertarungan ini dimenangkan oleh pihak Kong dan Godzilla, yang dimana batu pengendali Simo ini yang dipegang oleh Scar King itu terjatuh, yang dimana jadinya Scar King itu nggak bisa mengendalikan si Simo lagi. Alhasil batunya itu diambil oleh Kong, dan Kong mengendalikan Simo untuk uh, menyerang si Scar King. Jadi kayak senjata makan tuan gitu. Alhasil pertarungan dimenangkan oleh Kong dan Godzilla. Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil dari film ini itu yang pertama, kita nggak boleh menyerah apapun yang terjadi, karena kita adalah suatu kelompok yang bekerja secara bersama-sama. Jadi ketika kita merasa gagal, kita tuh nggak boleh menyerah karena kita punya teman-teman yang lain yang siap buat membantu kita. Pelajaran yang kedua adalah kita tuh harus mengenepikan ego kita demi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah Kong dan Godzilla ini. Kong dan Godzilla kan emang musuhan. Cuma ketika ada bahaya yang lebih besar yang mengancam mereka berdua ini kerjasama buat mengalahkan bahaya tersebut. Godzilla dan Kong itu bisa baikan dan kembali ke Hollow Earth buat melawan si Scar King. Sekian dari saya, kita akan berjumpa lagi di Perpustakaan SMK Negeri 49 Jakarta. Salam literasi. Demikian episode 10 tentang ulasan film. Mudah-mudahan Fatir bisa menyampaikannya dengan baik dan menjadi portofolio kenangan yang indah di Perpus 49 ini. Jangan lupa untuk tetap berkunjung di Perpus 49. Salam literasi.